Assalamualaikum, gua Okto. Gua Fadli. Gua Ziak. Gua Gedong. Sotoy Podcast. Bagi kalian yang ingin jadi sotoy, langsung aja. Yuhu. Ya, hari ini gua balik lagi nih kan di Sotoy Podcast bareng 3 temen gua nih. Tapi kita juga ada temen satu lagi nih, Dli. Iya betul. Kenalin diri dulu dong. Halo, gua Gedong. Gua dari program sebelah. Nanti kalau aku spill nanti harus nonton ya. Pokoknya mengenai tentang kekerasan gitulah. Oke? Iya. Tapi sebelum itu mulai, kita jangan lupa dulu dong buat teman-teman yang belum subscribe boleh tuh di subscribe dulu ya kan. Kalau suka sama obrolan kita hari ini juga boleh di like, di share juga boleh. Dan kalau ada yang mau didiskusiin di bawah, tinggal komen aja. Sip. Yoi. Boleh. Nah ya kan setelah kemarin kita tuh udah ngomongin tentang posesif, insecure, Betul. tentang hubungan lah kita udah ngomongin tuh. Hmm. Nah hari ini pas banget kalau misalnya kita ngomongin tentang toxic relationship. Betul sekali. Ya teman-teman, kalau menurut lu nih bertiga, toxic relationship itu apa sih? Gimana Fadli? Mau membahas? Lu dulu deh. Oke. Kalau gua ya pribadi itu ya, Hmm. toxic relationship itu ada di mana antara lelaki atau perempuan ini mempunyai ego yang lebih dibandingkan lawan jenisnya. Iya. Contoh, gue menganggap lo eksklusif nih punya gue doang, sedangkan lo nggak menganggap gue eksklusif punya lo doang. Lo punya kebebasan dan kebebasan lo gue rampas. Iya, Toxic tuh, iya. jadi mengekang ya kan, posesif. Iya. Nah, kayak gitu kalau menurut gue tuh. Kalau lu Kayak gimana? lebih rasa kayak lu tuh punya gue gitu ya kan. Betul, Kayak betul banget. si pasangan ini dibikin jadi kayak boneka nggak sih? Betul, Iya, benar, betul kayak banget. kayak Jadi boneka. barangnya dia gitu. Iya, Ya. betul. Bendanya Iya, dia. betul. Betul. Kalau dari gua sih tentang toxic ini itu ada sikap dari pasangan ke pasangannya itu nggak sehat gitu. Nggak ada komunikasi yang baik di dalam situ. Iya. Karena salah satu pasangannya merasa tertekan dengan Iya, adanya toxic benar. gitu, pressure. Nah kalau kayak gitu, menurut lo nih ya, Hmm. faktor-faktor apa nih yang menyebabkan adanya hubungan yang toksik? Hmm. Iya. Kalau dari gua faktornya sih paling ya kejadian masa lalu gitu. Oh, iya. Dari Betul, maksudnya betul. hubungan sebelumnya. Hubungan sebelumnya. Oke. Kayak misal dia udah pernah dikekang. Benar, Dan iya. apa ya, menjadi balas dendam. Kemarin gua diginiin kok, Ah, besokannya gua ya, gitu. pelampiasan. Iya, pelampiasan. Iya. Nah, Kalau- itu. Kalau gue pribadi sih itu karena ada satu faktor yang ngerasa kalau gue tuh sayang itu berlebih. Iya. Nah, karena berlebih ini over ini jadi terlalu overprotective Iya, gitu. Overprotective dan segala macam yang mendukung, jadi hubungannya itu nggak sehat. Nggak Nggak sehat. sehat. Betul. Kalau menurut gua ada lagi sih faktornya. Apa? Kalau menurut gua ada kan orang yang belum pernah pacaran ya. Iya. Saat dia berpacaran, Hmm. dia toksik. Oh, gitu. Padahal kan dia nggak punya masa lalu untuk Iya. ya kan? Iya. Nah terus kalau menurut gua dia ngelihat hubungan orang Hmm. yang menurut dia enak, ya kan? Iya. Ya, kayaknya nyaman-nyaman aja nih hubungan Iya. orang nih, Iya. ya kan? Nah terus dia lakuin di hubungan dia. Hmm. Nah dengan cara orang yang seperti itu dia lakukan di orang ini, Hmm. di pasangannya itu, Iya. nggak klop. Betul. Iya. Betul Iya. banget. Karena Soalnya itu- kalau Klopp itu dia ngebanteng MU 5-0. Wow. Tapi ngomongin tentang toxic relationship gitu. Lu punya nggak sih pengalaman gitu lu pada itu Iya. tentang entah lu berada dalam hubungan yang toksik atau orang sekitar lu gitu. Pernah Oh. nggak sih pernah? Kalau Aldo. gue sih ada. Hmm. Kalau boleh cerita nih, boleh? Boleh. Ceritain dong biar pada tahu. Jadi gue sempat ada beberapa pengalaman di mana gue ngerasa ada kekan-kekangan yang dimana ekspresi gue itu tertahan. Jadi ada kayak ngerasa tuh dia tuh gue tuh nggak boleh main sama teman-teman gue yang cewek, abis itu gue nggak boleh pulang malam-malam. Padahal kan emang kebebasan gue kan. Karena satu lagi gue pengen nambahin, tidak ada satupun penjara yang bisa memenjarakan kebebasan dan harapan. Negara aja merdeka, masa warganya enggak? Keren juga lu. Bener. Gitu. Tapi ada loh orang nih. Menurut lu ini toksik kan ya? Gue mau nanya sama lu semua nih ya. Iya. Menurut lu toksik kan nih? Ada cowok marah sama ceweknya nih, Iya. ya kan? Kayak di dalam mobil atau di mana ya kan? Hmm. Dia nggak kasar emang sama ceweknya, Oh. dia nggak kasar. Cuma dia nampol-nampol yang lain. Oh, barang mati. Barang mati. Waduh. Kacanya sampai pecah. Contoh, Ya kan? Contoh ya kan? Dashboard mobilnya pecah. Tapi yang lebih menarik adalah pemukulan terhadap pohon pisang. Salam dari Ninja. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah dengar cerita experience dari gue nih. Teman-teman kan juga kayaknya tadi masih kurang ya experience mengenai itu nih.
kalau boleh gue lanjutin nih teman-teman. Kalau menurut kalian gimana sih cara keluar dari zona toksik seperti itu? Coba dari Wayang gimana? Gua. Kalau menurut gua sih lu harus punya pendirian yang teguh gitu. Lu mau keluar atau mau lanjut? Kalau lanjut lu tetap dalam hubungan yang toksik atau keluar dengan bebas gitu, dengan merdeka. Iya. Bisa juga lu konsultasi dengan teman-teman terdekat atau Ya. ke pakar ahli. Itu bisa juga. Kalau hubungannya udah serius mungkin pakar ahli aja Bisa. ya. Berarti konsultasi ya? Konsultasi. Oke, Konsultasi kalau ke- gimana kalau lu tuh? Kalau menurut gua sih kuncinya satu ya. Kunci rumah. Waduh. Nggak, serius. Kalau misalnya cara untuk keluar dari toxic relationship itu kalau menurut gue ya, salah satunya ya harus kita nih, misal gue gitu sebagai apa ya, sebagai orang yang di apa ya, ditoksikin gitulah. Gue ditoksikin, ya lebih baik gue kata aja gitu langsung gitu. Kayak misal udah langsung, kamu nggak boleh ya ngerokok gitu. Loh, kamu siapa gitu ngelarang-larang ya kan? Kayak tadi gitu ya kan. Loh, kamu siapa? Pas dia ngomong kayak gitu, ada namanya fitur blok, udah blok aja. Oh benar. Iya benar. Fitur blok WA kan ada. Betul. Tapi kalau menurut gua nih harus ada pertimbangan plus minus. Dalam satu hubungan kan ada plus ada minus Betul, ya kan. betul. Kalau plus yang di atas pertahanin kalau menurut gua. Ya. kan? Tapi kalau minus yang di atas Hmm. ya udah tinggalin aja. Tinggalin aja. Kalau menurut gua ya kan. Hmm. Karena kenapa? Kalau plus dia bisa mengurangi minus. Ya Iya. kan? Tapi kalau minus masa lu hidup mau minus terus ya. Tapi kan? kalau minus sama minus kan jadinya plus. Iya. Nah, Tapi minus sama minus Plus, kalau ditambah, itu kan kalau faktor perkalian, pembagian. hei babi pulang kau. Dia dong yang lanjut. Nah, kalau menurut gue teman-teman cara kita keluar dari hubungan toksik itu adalah benar tadi kata Oko bilang, nge-cut off hubungan itu secara langsung. Iya kan, oh. Betul, karena apa teman-teman? Bener yang dibilang, kita hidup cuma sekali, ngapain sih susah-susah Iya, dikekang, kita harus bebas. Ya, persetan lah dengan omongan orang, tapi ingat omongan orang tua jangan pernah dilawan. Nah, Li, kalau Nah. menurut lo nih Li, Iya. terakhir kali ya, terakhir ya. Terakhir. Terakhir Kalau nih. menurut lo nih Li, kalau semisalkan nih, lu bukan jadi pelaku toksik, tapi lu menjadi korban toksik. Semisalkan pacar lu berselingkuh dengan lelaki lain, respon pertama apa? Trisam. Iya, jadi kalau kita ngomongin Tris ya, tadi kan gue bercanda gitu. Oh, tadi udah. Bercanda. Mau Kira beneran. Ya mau ya. Kalau Tris gini, kalau ketika gue nemuin gue punya pacar selingkuh gitu, respon gue cut, udah. Cut. Ngapain? Lu mempermasalahan lelakinya nggak kira-kira? Oh enggak ada urusan sama Berarti gue. yang salah perempuan ya? Iya betul. Iya. Oh. Ada dua sih sebenarnya. Antara gua cut atau gua balas dendam dengan gua selingkuh juga. Oh. Itu kalau dari gua. Oke, berarti lo tadi dengan cara seperti itu, Li. Iya. Nah, gimana sih berarti cara lo nanti healing? Ya kan lo pasti kan, aduh, cewek gue selingkuh, lo kan pasti ada memori kan banyak gitu. Pasti. Cara lo menyembuhkan hati lo dari masa-masa lalu yang kelam itu seperti apa, Li, kalau boleh tahu, Li? Banyak pasti banyak hal yang gua lakuin gitu. Contoh. Contohnya mencari kegiatan lain Seperti yang apa? lebih positif. Terus bergabung dengan circle-circle yang membawa gua lebih ke positif. Oh iya. Entah liburan, Iya. Masuk rohis. masuk rohis. Iya benar. Bisa rohis. Bisa. Iya banyak sih, banyak Banyak. cara-cara gua. Cara-cara yang positif kan. Iya, betul. Asal dia yang positif Covid. Nah, tapi jangan Apalagi sampai positif narkoba. Hei, Kan bahaya kalau positif Bahaya. narkoba, nanti Betul. akan aku bantu lah. Bahaya coy. Tadi kan lo udah ngejelasin, Li, ya kan, mengenai bagaimana lo bisa kabur dari situasi itu dan lo bisa healing dari kondisi yang rapuh seperti itu. Iya. Nah, sekarang gue cuman pengen ngasih tahu nih ke teman-teman nih. Sebelum gue ngasih tahu, jangan lupa nih ya di subscribe dulu nih. Iya, iya. Subscribe, jangan lupa. Di komen untuk diskusi di bawah ya kan. Nah, tadi gue mau nambahin nih sebenarnya teman-teman. Terakhir nih, kita habis ini kesimpulan aja kali ya, terakhir ya. Kan tadi udah nih kita ngebahas bagaimana cara kita healing dari itu ya kan. Nah, kira-kira nih ada nggak sih terbesit di hati kita pengen ngelakuin hal yang udah dilakuin sama mantan kita ke pacar yang baru, calon? Karena kalian mungkin merasa, aduh, Seharusnya sih nggak usah sih kalau menurut gua. gitu. Soalnya kayak apa ya? Itu lu kayak ngebuang-buang sesuatu yang nggak penting
penting gitu. Oh. Sesuatu yang penting gitu jadi lu buang gitu. Ya. Kayak ini chance lu untuk berubah seharusnya karena lu tahu Iya. itu nggak baik gitu ya kan. Harusnya Oke. lu jangan lakuin gitu. Oke. Ya kan Betul, kayak betul, betul. bodoh aja kalau malah melakukan kayak gitu udah tahu nggak enak malah dilakukan. Oke, Iya. betul, betul. Oke, terakhir teman-teman. Terakhir. Aku mau nanya jawaban sesuai teman-teman aja nih, kira-kira ya. Nah, Lo ketika putus nih sama cewek, lo butuh pelarian apa lo butuh waktu untuk healing? Nah, dua pilihan itu deh. Lo kan orang-orang tuh banyak, aku putus capek gue pengen pelarian aja sama orang lain biar cepet hilangnya. Atau lo healing dulu nih, bener-bener lo ngerasain sakit hati dulu sampai lo bisa bener-bener pure kelar. oh kalau gue healing, Healing. gue merasa kalau gue tuh harus merasakan hal itu Oh gitu. biar jadi pembelajaran buat gue. Oke. Kalau gue pribadi, ya kan. Kalau gue pelarian, menurut gue pelarian nggak bikin masalah selesai juga, Ya. ya kan. Nggak Sementara ada ya. hikmahnya gitu loh Iya, kalau pelarian, ya kan. betul. Terus gimana nih? Kalau dari gua tergantung situasi kondisi saat lu putus gitu. Entah lu putusnya baik-baik atau dengan kurang baik. Ya. Bisa jadi dua itu. Kalau misalnya gua jadi putusnya dengan kurang baik, gua bisa nyari pelarian gitu. Betul. Misalnya putus baik-baik, ya mungkin aja gua healing Healing. dulu gitu untuk Iya. mencari yang baru gitu. Ya. Kalau lu gimana tuh? Itu sih menurut gua. Kalau gue sih healing sih. Healing. juga. Healing. Itu gue pakai Rafaela healingnya. Kalau aku STS. Tapi aku ada node. Ini medkit. What makes me go? Senggol dong. Ya jadi gitu ya kan, tadi kita udah ngomongin soal toxic dan Iya. segala macamnya yang mempengaruhi toxic itu. Iya. Ya kan. Jadi cukup gitu aja lah dari Sotoy Podcast kali ini. Ya. Gue Sotoy, jangan baper.